Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya dan keluarga? Alhamdulillah semua kabarnya baik, Pak. Kamu sudah sarapan belum, Nak? Sudah, Pak. Oh iya, tadi kamu ke sini diantar sama siapa? Saya tadi ke sini bareng sama teman saya, Pak, tapi teman saya nunggu di luar, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih karena kamu sudah berkenan hadir di sini. Nah, di sini kita akan melakukan proses konseling dalam kurang lebih waktunya sekitar 15 menit ya, Nak. Nah, Iya, jadi Pak, begini, siap. Nak. Bapak mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran dan wali kelas dan teman-teman kamu juga terkait perubahan sikap kamu yang sangat berubah drastis, membuat kamu menjadi pendiam, pemurung, serta prestasi belajar kamu menurun. Nah, coba kamu ceritakan, Nak. Mungkin selama ini kamu ada yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak, jangan sungkan ya. Iya, Pak, Bapak akan selalu mendengarkan kamu, Nak. iya, Pak, betul seperti itu. Jadi yang membuat saya seperti itu karena orang tua saya, Pak. Sebelumnya, kita buat kesepakatan lagi ya bahwa proses konseling ini sekitar 15 menit dan nanti kita akan melakukan teknik analisis komplementer untuk membantu menyelesaikan masalah kamu dan agar bisa menciptakan suasana I'm okay, you're okay. Dan itu akan terjadi selama proses percakapan berlangsung nantinya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Nah, tadi Bapak mendengar bahwa kamu mengatakan bahwa penyebabnya dari orang tua kamu. Nah, kok bisa seperti itu, Nak? Mengapa? Dan tolong dijelaskan. Iya, Pak. Jadi intinya karena perbedaan keinginan antara saya dengan orang tua saya. Jadi setelah lulus SMK ini orang tua saya menginginkan saya untuk kuliah dulu, Pak, jangan bekerja. Akan tetapi saya ingin langsung bekerja gitu, Pak, karena saya merasa tidak cocok dan tidak sanggup menjadi mahasiswa karena saya lebih senang langsung praktek dibanding teori seperti itu, Pak. Tapi pas saya ingin menolak, orang tua saya itu tetap kekeh pada keinginan mereka gitu. Dan sempat terjadi hubungan kurang harmonis dan saya merasa sangat durhaka pada orang tua saya. Jadi setelah saya pikir-pikir bahwa emang keputusan orang tua saya itu yang terbaik untuk saya, Pak, seperti itu. Baik, dari pembicaraan kita tadi, Bapak menangkap, ya, Nak dari sini bisa dikatakan merasa tidak nyaman sekali ya. Nah, kamu saat ini yang dimana kamu harus merasa sangat pusing dan terbebani sekali, apalagi kamu saat ini sudah kelas 12 dan harus fokus ya. Kamu juga memikirkan soal keinginan orang tua kamu, itu yang sangat tidak sesuai dengan keinginan kamu. Benar begitu, Nak? Lalu apa yang akan kamu lakukan nantinya? Apakah sudah ada, Nak? Iya, Pak, sudah. Jadi selama sebulan ini saya sebenarnya sudah mengikuti les privat itu agar bisa mempersiapkan diri saya untuk bisa kuliah di jurusan teknik mesin di UGM sesuai dengan orang tua saya gitu. Dan juga saya sambil mencari informasi dengan teman-teman saya kayak seperti apa sih kehidupan kampus, terus gimana rasanya menjadi mahasiswa dan segala macam. Namun seiring berjalannya waktu saya merasa tidak kuat dan tidak sanggup menjadi mahasiswa gitu, Pak, karena sebelum menjadi mahasiswa aja saya merasa udah nggak sanggup gitu, Pak. Dan saya sekarang sangat cemas sekali, Pak, terkait kondisi ini gitu. Baiknya Bapak mengerti apa yang kamu rasakan. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa orang tua kamu menginginkan kamu lulus SMA, langsung kuliah di UGM dengan jurusan teknik mesin. Sedangkan ego kamu sebagai ego orang dewasa menginginkan untuk langsung bekerja. Nah, di sini pada dasarnya psikologis yaitu saya tidak oke, kamu oke. Jadi kamu mengalami depresi karena mencoba untuk memenuhi keinginan orang tua kamu daripada keinginan diri kamu sendiri, lalu apa tujuan yang ingin kamu capai, Nak? Iya, Pak, jadi tujuan yang saya capai itu saya ingin membiasakan diri dan mempersiapkan diri saya agar saya itu bisa kuliah sesuai dengan keinginan orang-orang tua saya. Walaupun saya belum belum siap, Pak, dan merasa takut.
saya merasa bahwa pilihan dan keinginan orang tua saya itu yang terbaik untuk saya, Pak. Gitu. Nah, lalu apa harapan kamu setelah mengikuti proses konseling pada hari ini, Nak? Jadi harapan saya itu semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini dan semoga saya bisa lebih meyakinkan diri saya dan mengontrol pikiran saya bahwa sebenarnya saya itu mampu menjadi mahasiswa karena selama ini saya sangat berbakat dan sangat passion sekali di bidang mesin. Jadi kemungkinan kalau saya kuliah nanti itu bisa makin mengontrol dan mengasah keterampilan dan meningkatkan pengetahuan saya pasti itu. Wah, Masya Allah, bagus sekali, Nak. Baik, tentunya Bapak akan membantu kamu, Nak. Jangan khawatir ya, Nak. Oh iya, apakah kamu sudah paham terkait ego state dalam pendekatan analisis transaksional yang akan kita lakukan pada hari ini, Nak? Nah, dari tujuan tersebut dari sepakatan yang sudah dibuat dengan memperbaiki ego state itu, Nak. Belum, Pak. Saya belum memahaminya. Baik, Nak. Jadi terdapat status ego, yaitu orang tua, dewasa, dan anak-anak. Sehingga nantinya ini memberikan perspektif dalam berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Nah, jadi kamu termasuk ke dalam kondisi ego anak-anak karena reaksi emosi yang kadang adaptif, kreatif, emosional, serta intuitif, tapi juga tidak ingin terbebas dari pengaruh orang lain. Jadi kamu termasuk ego state anak-anak jenis yang anak yang alamiah, spontan dalam mengungkapkan perasaan sedih karena kamu berada di dalam tekanan keinginan orang tua kamu. Nah, di sini kamu depresi dan keinginan untuk pengen bekerja, namun orang tua kamu untuk berkuliah, sehingga terpancar emosi negatif atas perbedaan tersebut dan jenis ego state anak yang menyesuaikan kamu, yaitu kamu mencoba untuk menjadi anak penurut dengan melakukan apa yang menjadi keinginan orang tua kamu. Nah, walaupun bukan menjadi keinginan kamu, jadi di sini ego orang tua kamu yang paling mendominasi. Apakah bisa dipahami dan diterima, Nak? Lalu apa tujuan yang ingin kamu capai dan nanti kita akan coba buat kesepakatan identifikasi alternatif pemecahan masalah ini. Iya, Pak, bisa dipahami. Jadi setelah saya pertimbangkan dan saya merasa bersalah karena saya merasa jadi anak yang durhaka, jadi tujuannya itu saya nanti ingin selama kelas 12 ini memperbaiki nilai saya karena sebelumnya saya sempat turun nilainya karena permasalahan ini agar saya tuh bisa lolos seleksi PTN, Pak. Jadi saya tuh nggak perlu bimbel dan ikut tes SBM lagi karena saya emang merasa nggak sanggup gitu. Jadi saya pengen lolos seleksi PTN, Pak, dan tujuannya nanti semoga saya bisa lulus tepat waktu dan menjadi sarjana sesuai dengan harapan orang tua saya gitu. Dan saya ingin lebih meyakinkan diri saya, Pak, bahwa sebenarnya saya mampu gitu. Seperti itu, Pak. Insya Allah bagus sekali, Nak. Nah, di sini Bapak akan membantu kamu dan pakarnya. Nanti Bapak akan membantu kamu mengeluarkan unek-unek kamu dan emosi terpendam kamu terhadap orang tua kamu dengan teknik kursi kosong dalam konseling analisis transaksional adalah prosedur yang sesuai analisis struktural. Nah, lalu apa rencana kamu? Iya, Pak. Jadi rencana saya itu sama dengan di tahap alternatif identifikasi tadi, yaitu saya tetap kekeh sama saya ingin tetap melanjutkan kuliah dulu sesuai dengan harapan orang tua saya, karena memang kalau dipikir-pikir emang benar sih, Pak, dan itu sebagai pilihan yang terbaik untuk saya gitu. Dan apa ya dan saya sih berharap semoga nanti Bapak bisa membantu saya mengeluarkan unek-unek dan emosi terpendam saya kepada orang tua saya. Semoga agar nantinya saya tuh bisa mantap dalam menjalankan keputusan yang menjadi tanggung jawab saya seperti itu, Pak. Apakah Bapak setuju dan sepakat? Insyaallah. Baik, nah, bagus banget. Berarti kamu sudah konsisten ya, Nak, atas keputusan kamu ini dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab atas keputusan kamu itu nantinya. Nah, dan artinya bahwa teknik analisis komplementer yang sudah dilakukan berhasil karena kamu sudah
pada kondisi ego state dewasa daripada ego state ego anak-anak menjadi di posisi I'm okay, you're okay. Selama perbaikan proses komunikasi tadi berlangsung, dan di sini Bapak terlebih dahulu akan membantu kamu dengan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi penerapan teknik kursi kosong ini adalah suatu prosedur yang sesuai analisis struktural untuk membantu kamu menyadari atas isi dan ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak-anak. Ketika kamu mengalami kesulitan dalam menghadapi ego orang tua di awalnya, jadi nanti Bapak meminta kamu untuk membayangkan orang tua kamu yang selama ini menjadi tekanan kamu dan mengajak kamu berdialog. Di sini kamu nantinya akan mengungkapkan segala unek-unek kamu, pikiran, perasaan, dan nantinya bisa orang tua kamu yang tidak kamu senangi selama menjalankan perwakilan egonya. Bisa dipahami, Nak, dan sepakat. Bisa Pak, sangat bisa dipahami dan tersepakat. Baik, Nak, setelah Bapak melihat permasalahan kamu dan menyadari bahwa kamu ini orangnya mudah cemas ya, takut, dan sering berpikiran buruk pada suatu hal yang belum tentu terjadi. Nah, di teknik kursi kosong ini seperti di awal yang sudah Bapak jelaskan, kita di sini melakukan via daring. Ya, kamu menyiapkan 2 buah kursi kosong ya, Nak, dan posisinya saling berhadapan, dan kamu akan memainkan 2 peran. Ya, posisi pertama adalah top dog, yaitu orang yang memiliki kekuatan daripada posisi lainnya. Jadi nanti kamu memainkan peran sebagai orang tua yang memiliki power lebih dibandingkan kamu. Lalu di posisi kedua, kamu sebagai underdog, yaitu orang yang lemah. Nah, lalu yang underdog yaitu di mana orang tidak berdaya dan dikuasai oleh top dog, ya karena kamu berperan sebagai diri kamu sendiri, dan yang di mana kursi satunya akan diduduki oleh kamu. Kursi satunya lagi penggadaian atau membayangkan bahwa diduduki oleh orang tua kamu dan penyampaian unek-unek kamu. Bisa dipahami, Nak, dan sepakat? Sangat bisa dipahami Pak dan tersepakat Pak. Baik, kita mulai ya, Nak. Baik, Nak, di depan kamu sudah ada kursi kosong dan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan silakan duduk berhadapan di depan kursi kosong. Jadi kamu mau mulai dari mana dulu, underdog atau top dog? Ya, saya ingin memulai di posisi underdog dulu Pak. Baik, berada di dalam posisi duduk yang nyaman, jadi kamu fokus, emang konsentrasi, tarik nafas, dan hembuskan pelan-pelan. Lalu kamu membayangkan baik, nah di sini kamu harus fokus, tenang, dan konsentrasi. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, lalu kamu bayangkan di depan kamu ada orang tua kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bapak, sebenarnya apa ya, kakak itu sangat kecewa atas keputusan kalian yang memaksa kakak untuk kuliah gitu. Karena kan harusnya mama sama bapak tahu tentang diri kakak, bahwa kakak itu sebenarnya bukan tipe anak yang apa ya, yang bisa berfokus pada teori seperti itu, layaknya masuk yang lain, karena kakak itu lebih senang pada praktek daripada teori. Tapi kakak yakin sih mama sama bapak ngerti dan tahu, tapi kenyataannya mama sama bapak tuh nggak mau berusaha untuk mengerti tentang diri kakak, dan malah egois menyuruh kakak untuk kuliah gitu kan. Dan kakak itu sebenarnya masih kecewa, bahkan membenci kalian gitu, karena kalian tidak bisa memahami perasaan anak kalian sendiri gitu, dan kalian tidak kepikiran kah kalau selama ini kakak itu sangat sedih, sangat terpukul, dan bahkan kakak itu sangat kepikiran sekali dan menjadi beban pikiran kakak selama ini yang membuat kakak seperti ini. Maaf, Pak.
Bapak itu sebenarnya mengerti tentang diri kamu, karena kan selama ini kamu dekat dengan kami. Tapi Mama sama Bapak itu ingin memberitahu kamu bahwa keputusan kami untuk menyuruh kamu langsung kuliah itu daripada bekerja itu adalah keputusan yang terbaik untuk kamu, Nak. Karena Bapak sama Mama ingin kamu itu mempunyai masa depan yang bagus dan karir yang bagus dengan cara kamu memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dan tinggi. Nah, jadi Bapak sama Mama berharap kamu tuh bisa berpikiran terbuka gitu dan kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu, Nah. Iya, Ma, Pak, Kakak ngerti dan sebenarnya Kakak paham maksud Mama dan Bapak itu dan keinginan kalian itu emang demi kebaikan Kakak. Cuman di sini Kakak telah mencoba untuk belajar dan membiasakan diri dan mempersiapkan diri agar Kakak nanti bisa kuliah. Kakak tuh merasa nggak sanggup malah gitu dan Kakak juga sebenarnya bingung apa yang harus Kakak lakukan di masa dan memang benar dan yang benar bahwa sebenarnya kalian itu sangat sayang pada Kakak dan setelah Kakak pertimbangkan bahwa Kakak ini salah gitu. Tapi sebenarnya kan udah banyak bukti juga, Mah. Banyak orang sukses tanpa dia tuh memiliki latar belakang pendidikan yang bagus seperti itu kan, Mah. Jadi dengan dia kuliah atau enggak tuh tidak menjamin kesuksesan seorang seperti itu kan. Kalau misalkan lulus SMK kan pasti gampang untuk cari pekerjaannya, Mah. Jadi menurut Kakak nggak penting lah kuliah gitu. Apalagi kan Kakak lulusan SMK gitu, Mah. Iya, Nak, benar. Dan harus kamu ingat juga bahwa takdir nasib seseorang tuh beda-beda dan setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Nah, dan Bapak sama Mama ingin bilang bahwa seharusnya kamu tuh bersyukur kamu diberikan kesempatan untuk bisa kuliah, namun kamu menolaknya. Apakah kamu berarti sama saja kamu menolak rezeki dari Allah dan kamu tidak takutkah dengan hal itu, Nak? Jadi di sini Bapak sama Mama berharap semoga kamu tuh bisa mengerti dan memahami apa maksud dari keinginan kami, yaitu demi kebaikan kamu dan supaya kamu bisa memiliki masa depan yang cerah gitu. Karena kan kamu ini anak yang berbakat, anak yang berprestasi, jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya kamu tidak kuliah. Karena kan dengan kita kuliah itu kita bisa mengasah keterampilan kita sesuai dengan passion kita dan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Nah, jadi di sini lebih ke untuk kebaikan dan keberhasilan kamu di masa depan nanti. Iya, Mas, Pak. Jadi setelah Kakak pikir-pikir lagi dan Kakak merasa sangat berdosa dan menjadi anak durhaka, jadi di sini Kakak ingin minta maaf sama Mama dan Bapak karena selama ini Kakak salah dan Kakak itu terlalu berpikir yang masih kanak-kanak dan belum bisa berpikir dewasa. Jadi Kakak udah siap, Mas, Pak, nanti setelah lulus SMA nanti Kakak ingin kuliah sesuai dengan keinginan Mama dan Papa tapi Kakak juga tidak keberatan dan memang benar bahwa keputusan kalian itu yang terbaik untuk Kakak. Sebelumnya Kakak mau minta maaf Papa dan terima kasih atas kasih sayang dan perhatian kalian selama ini kepada Kakak. Baik, Nak. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, Nak? Ya, perasaan saya ngerasa sangat lega ya Pak, karena anak-anak saya dan emosi saya selama ini saya merasa udah tersalurkan dengan teknik tadi dan saya udah ngerasa lebih plong dan tenang aja sih Pak gitu. Alhamdulillah.
Nah, sebagai penutup akhir sesi konseling pada hari ini, apa yang bisa kamu simpulkan dan sebagai tahap akhir dalam analisis transaksional, yaitu tahap penilaian dan umpan balik, apa yang bisa kamu nilai dan manfaat apa yang bisa kamu dapatkan, Nak? Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa keadaan egois seseorang itu mencerminkan dampak dari perasaan dan pengalaman dia terhadap tingkah lakunya. Jadi eh, orang yang sehat itu adalah orang yang bisa menyesuaikan egonya sesuai dengan lingkungannya. Jadi di sini saya sudah bisa menyesuaikan 3 jenis ego saya yang dimana pada awalnya saya merasa orang tua saya itu sangat mendominasi karena ego mereka. Namun setelah saya belajar dan berpikir, saya berada di tahap orang tua yang dimana saya membimbing, mengarahkan dan menyuruh diri saya bahwa keputusan dan keinginan orang tua saya itu yang terbaik untuk saya gitu. Lalu saya berada di tahap ego dewasa juga yang dimana sebagai bentuk tindakan saya atas kesadaran dan pemikiran bagi saya bahwa keputusan orang tua itu yang terbaik untuk saya. Jadi nantinya saya bisa menjalankan keputusan itu yang menjadi tanggung jawab saya. Terus saya juga bisa menyesuaikan dengan baik di tahap anak-anak yang dimana atas pengaruh kuat dari orang tua saya yang membuat saya untuk menuruti keinginan mereka, namun sekarang sudah tidak terbebani lagi. Jadi saya sudah bisa menyesuaikan tiga jenis ego itu dengan baik dan sekarang saya sudah merasa keseimbangan dalam hidup dan bisa berkomunikasi, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu dan saya merasa sudah berada di posisi I'm okay, you're okay gitu. Jadi saya sudah tidak mempermasalahkan lagi dan bisa memahami diri dan orang tua saya seperti itu, Pak. Dan saya merasa dengan teknik kursi kosong ini membuat saya menjadi rileks, tenang dan membuat saya yakin gitu untuk menjalankan keputusan saya nanti dan teknik tadi yang komplementer itu membuat saya tidak merasa terintimidasi ketika saya menceritakan masalah dan emosi saya karena penyampaian Bapak yang membuat saya seperti tenang seperti itu, Pak. Jadi saya merasa hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk hari ini dan dan pokoknya sangat-sangat berterima kasih sama Bapak. Alhamdulillah, Nak, kalau memang seperti itu, bagus sekali penyimpulan dari Nak DS ya. Baik, Nak, berhubung waktunya sudah habis ya, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nak.